kami berencana mendiskusi sama teman-teman Porter, sama teman-teman Taman Nasional gimana caranya, boleh nggak sih kita bangun tempat sampah? Nggak boleh, kalau kata anak pencinta alam di gunung nggak boleh ada tempat sampah gitu. Padahal tapi banyak sampahnya gitu, kami juga bingung. Setiap kampanye saya lakukan menganjurkan untuk cewek-cewek itu kalau cari cowok tanya dulu kopinya apa gitu loh. Kalau dia kopi sasetan itu mungkin cintanya harus dipertanyakan, karena para pecinta sasetan itu dia tidak panjang pikir, dia cintanya sesaat ya. Kita harus, anak-anak muda ini, generasi Z, generasi Y, itu harus membangun revolusi terhadap perubahan perilaku dalam mengelola sampah. Ya, karena itu yang bisa menyelesaikan persoalan sampah kita secara signifikan. Selamat datang kepada para tamu yang terhormat, Pak Tahar, juga Bang Akbar. Panggilnya Bang Akbar apa nih, Bang Akbar aja sih. Persilakan untuk duduk yang di tempat duduk yang kami telah persiapkan, dan Mas Prigi. Tepuk tangan dulu kawan-kawan mahasiswa untuk ketiga narasumber kita kali ini. Baik, langsung aja kita mulai mempersingkat waktu karena kita juga sudah menjelang sore dan kawan-kawan ini katanya belum berani pulang malam karena masih mahasiswa juga kan ya, nggak kayak kita ya, pulang nggak ditunggu, yang nggak ada yang nungguin gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas atensi mahasiswa yang kuat loh dari pagi tetap di sini untuk membicarakan masalah lingkungan. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Oke, pembicara kita yang pertama adalah Pak Nofrisal Tahar. Dipanggilnya Pak Nofrisal, Pak? Apa Pak Tahar aja? Pak Nof, oke, sip. Pak Nof. Yang beliau adalah Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB 3 KLHK Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bang Akbar Sadam, beliau adalah PLT General Manager Komunikasi dan Kemitraan Dompet Duafa. Jadi kita udah kenal ya Dompet Duafa itu seperti apa dan bagaimana aksi-aksi kemanusiaannya sudah, komitmennya sudah menjadi semacam prominent di Indonesia dan di dunia internasional juga. Terus yang ketiga, ini kawan baik sebenarnya, yang kantornya selalu menjadi tumpangan bule-bule ya Mas. Kontak kami di Jawa Timur untuk isu lingkungan, yaitu Mas Prigi Arisandi. Kita biasa manggilnya Mas Prigi, beliau adalah pendiri Yayasan Ekoton. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan, jadi begini, dua kawan ini Pak ada penjabaran tentang sampah-sampah di lingkungan. Jadi mungkin nanti ada tanggapan dari Pak Nov yang dari sisi pemerintahnya seperti apa. Mas Adam kami persilahkan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan apa kabar teman-teman? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman CH dan juga Pak Nov dan Mas Prigi. Dalam hal ini mungkin kalau teman-teman tahu Dompet Duafa itu lembaga pengelola zakat ya, yang ada di Indonesia, yang bergabung dengan teman-teman organisasi yang lain. Tapi dalam hal ini saya mewakili Disaster Management Center Dompet Duafa, yaitu subunit organ atau divisi yang mengelola isu kebencanaan pada awalnya ketika Disaster Management Center itu lahir. Namun beberapa tahun belakangan kami melihat dari dampak-dampak yang diakibatkan kebencanaan ya dari sampah, ataupun kalau teman-teman mungkin familiar ketika teman-teman tahu ada bencana, keinginan ngebantu tuh banyak banget Mas, Mbak, Pak. Sampai di Cianjur terakhir kami melakukan respon di Cianjur itu sampai ada satu rumah isinya sampah pakaian bekas. Lalu satu komplek atau satu saluran air itu isinya botol-botol plastik gitu. Dari situ berangkat
kegiatan-kegiatan itu kami coba upayakan dengan beberapa program-program yang membantu masyarakat dalam mengelola sampai memperkenalkan bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik dan bagaimana cara mengurangi sampah. Itu sedikit ceritanya kenapa Dompet Duafa mulai berfokus kepada isu atau persoalan sampah. Karena di lokasi bencana ataupun akibat-akibat bencana yang terjadi itu salah satunya penyumbatan air yang mengakibatkan banjir, lalu juga penyumbatan sampah-sampah kayu dan lain sebagainya. Dan terakhir kami di bulan Agustus sampai September kemarin, kami melakukan brand audit sampah di 11 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Aceh, Sultra sampai ke Papua. Dan temuan kami mendapati sekitar 2 ton sampah yang ada di public area, salah satunya di taman-taman kota, di pantai-pantai yang menjadi tujuan wisata dan sampai di gunung. 2 gunung di Jawa Barat dan 1 di Nusa Tenggara Barat itu kami melakukan audit sampah dan menghasilkan 2 ton sampah yang dimana beragam sekali persoalannya teman-teman. Banyak yang ditemuinya adalah sampah organik, banyak yang ditemui juga sampah plastik, banyak yang ditemui mohon maaf ada sampah organik yang diproduksi oleh manusia. Salah satunya kalau teman-teman suka naik gunung? Belum, nggak pernah naik gunung ya. Kalau teman-teman naik gunung pasti teman-teman suka khawatir gimana caranya mau buang air. Kadang suka ada yang minum obat supaya tidak buang air di gunung berhari-hari, itu juga ada. Tapi temuan-temuan ini yang menjadi yang pada akhirnya kami mendapati bahwasannya teman-teman pengelola di tempat wisata, baik itu pemerintah ataupun swasta yang mengelola tempat wisata tersebut masih belum punya upaya yang konkret dan berkelanjutan dalam mengelola sampah-sampah yang ada di tempat wisata, khususnya di public area. Dan yang paling pelik itu adalah kondisi sampah yang ada di gunung, Mas Bregi. Wah, itu kami berencana mendiskusi sama teman-teman porter, sama teman-teman Taman Nasional gimana caranya, boleh nggak sih kita bangun tempat sampah? Nggak boleh, kalau kata anak pencinta alam di gunung nggak boleh ada tempat sampah gitu. Padahal tapi banyak sampahnya gitu, kami juga bingung. Dan yang paling pelik adalah persoalan, mohon maaf, saya dan tim sampai nggak berani untuk ini tisunya tisu bekas apa gitu. Yang pada akhirnya kami takut mau megang atau mau ngambil sampah tisu tersebut. Karena sampah organik yang diproduksi manusia di gunung itu luar biasa banyak dan luar biasa mengganggu, yang padahal kalau kita bisa kelola dengan baik, itu bisa jadi sumber energi ya. Dan temuan-temuan itulah yang akhirnya kami mengupayakan mendorong kepada teman-teman di pengelola tempat wisata, baik itu yang dikelola oleh pemerintah ataupun yang swasta, untuk bagaimana cara kita berkolaborasi secara berkelanjutan untuk mengupayakan meminimalisir sampah yang diproduksi di tempat wisata tersebut, sampai bagaimana cara pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Mungkin kalau yang sekarang lebih familiar, teman-teman mungkin sudah lihat di sosial media banyak sekali produk-produk fashion, produk-produk kreatif, kria atau produk yang dihasilkan dari sampah plastik gitu. Tapi kalau dari organik, nah itu ya upcycling, itu sudah mulai banyak ya dari sampah plastik. Tapi yang jadi pertanyaan ini bagaimana sampah organik yang diproduksi di tempat wisata ataupun di tempat umum supaya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, sebelum berlanjut mungkin panitia bisa ke halaman ini ya, yang ke halaman 3 kalau nggak salah ya. Itu ada grafis, bisa di next. Nah, ini tuh apa nih? Grafis ada 2 apa 3 ya grafisnya ya? Nah, ini total sampah yang 900 kilo di Maluku Utara, hampir sebagian atau bahkan setengahnya ini sampah organik. Kalau di Maluku Utara tuh polemiknya gini, Pak Nov. Jadi dari pemerintah sudah mengupayakan melakukan advokasi bagaimana cara kita tidak buang sampah sembarangan. Tapi balik lagi, Maluku Utara kan itu kan ada di atas kepulauan Maluku ya. Yang dimana asumsi masyarakat bahwasannya ini tuh sampah bukan kita yang produksi. Sampah ini sampah kiriman, dan jarang sekali kami mendapati kapal yang dimana bisa membawa sampah itu setiap hari atau setiap pekan. Yang pada akhirnya jadi ketika teman-teman komunitas ataupun teman-teman aktivis mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan pembuangan sampah dari Maluku Utara, tapi juga dari pemerintah juga menyampaikan bahwasannya masyarakat juga harus teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Seperti Baik. itu, Mbak. Nah, terus ada next grafisnya juga deh kalau nggak salah ya ini ya. Terus ini jenisnya Ya. mungkin
Ini jenis-jenis plastik Mbak yang kami temui itu ada dua jenis plastik yang paling banyak ya, ada LDPE sama PET. Dua plastik inilah yang kita temuin bahwasannya banyak sekali di tempat wisata. Kalau teman-teman familiar LDPE itu kurang, koreksi kalau saya salah Mas Prigi, 4 kali pakai, kalau PET itu 3 atau 2 ya. Itu jadi dua jenis plastik inilah yang paling banyak kita temukan yang hasil audit kami di tempat gunung, taman sampai ke Oke. pantai. Nah ini ada grafis terakhir satu lagi deh kalau nggak salah. Ya. Ah ini dia. Nah ini yang paling banyak kemasan makanan. Salah satunya ini juga yang terjadi di lembaga kami yang kami melarang bantuan bencana itu mie instan, produk-produk kemasan yang plastik gitu. Kami tidak boleh, kalau Bapak mau berdonasi silakan belanja kebutuhan pasar baru datang ke posko kami gitu. Seperti itu. Jadi banyak yang ditemui itu sampai 21.000 jenis plastik dari kemasan-kemasan makanan yang memang mungkin di beberapa taman nasional atau di pantai sudah memberlakukan kebijakan kamu datang ke gunung ini dicek barang-barangnya. Kayak di Taman Nasional Gunung Rinjani, di Taman Nasional Gunung Gede itu sudah melakukan pack in pack out, di Ciremai ya. Jadi saya datang ke gunung dilihat, Akbar kamu bawa 10 jenis plastik. Dibuka barangnya, didikte satu-satu dicatat mereknya apa, nanti pulang kita dicek lagi. Bahkan sampai teman-teman yang merokok ke gunung itu ditanya, rokoknya berapa bungkus? Ada 2, berarti ada 24 batang. Kamu pulang harus bawa 24 batang. Nah di Taman Nasional sudah memberlakukan seperti itu dan itu luar biasa indikasi yang baik dari teman-teman Taman Nasional, dari pemerintah untuk mendukung upaya perbaikan bagaimana cara mengurangi sampah-sampah yang ada di tempat wisata ataupun yang ada di gunung seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Akbar. Ini luar biasa ya, dompet duafa kami mengenalnya itu sebagai zakat ya. Jadi kita kalau mau ada bencana ngirimnya ke dompet duafa. Bahkan ada cerita anak seorang pemulung yang tidak punya KTP waktu udah beberapa puluh tahun lalu dan datang ke dompet duafa. Dompet duafa tidak mensyaratkan apapun dan tetap bantuannya tersalurkan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk dompet duafa. Sudah shifting kalau bahasa Inggrisnya ya, shifting ke atas gitu ya. Langkah ke atas untuk masuk ke isu lingkungan. Ini hal yang baru bagi kami Mbak, makanya kami perlu banyak belajar dari teman-teman CH, dari Mas Prik dan juga dari Pak Nov supaya kami juga bisa melakukan perbaikan dan gerakan-gerakan keberlanjutan yang bisa berdampak dan bermanfaat khususnya untuk lingkungan dan masyarakat. Sustain ya, oke. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dompet duafa. Untuk selanjutnya ke Mas Prigi dari Ekoton. Kalau beberapa tahun lalu itu sempat ngehits gitu ya, viral tentang kampanye pembersihan sampah popok di sungai di Surabaya. Itu begitu sulitnya karena apa? Popok dibuang ke sungai itu salah satu ada unsur budayanya waktu itu ya, dan Ekoton lah yang mengadvokasi isu tersebut. Untuk yang ini saya udah baca PPT-nya dan sangat lucu dan menarik. Dipersilahkan untuk Mas Prigi. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya buka saja langsung ini kampanye kami tahun lalu. Kita menolak kopi sasetan gitu. Jadi saya menganjurkan, setiap kampanye saya lakukan menganjurkan untuk cewek-cewek itu kalau cari cowok tanya dulu kopinya apa gitu loh. Kalau dia kopi sasetan itu mungkin cintanya harus dipertanyakan karena para pecinta sasetan itu dia tidak panjang pikir dia cintanya sesaat ini. Karena apa? Karena saset itu tidak bisa didaur ulang. Dia akan terus ada di bumi karena dia dan juga prosesnya sulit. Tidak ada satupun saat ini yang bisa melakukan proses daur ulang saset ya. Karena dia multi layer gitu loh. Dia berlapis-lapis, ada 6 lapis dalam plastik satu saset itu. Satu-satu ada namanya EVO. EVO itu adalah dia anti oksigen. Jadi dia menahan agar tidak masuk oksigen. Jadi membuat makanan kita awet gitu loh. Jadi ini yang kemudian harus diwanti-wanti. Kalau kita punya cowok yang kopinya sasetan, satu dia instan cintanya. Kedua dia makan kopi yang nggak berkualitas gitu loh. Jadi mana mungkin kita memberikan cinta kita pada orang yang mencintai nggak berkualitas itu. Maka kemudian tahun lalu kita mengkampanyekan tolak kopi sasetan itu. Lanjut. Perilaku anak muda ternyata generasi Z dan teman-temannya itu ternyata dia ada juga perilaku menarik. Di Surabaya kita mensurvei 4 perguruan tinggi, satu anak itu mengkonsumsi botol dan isinya saja botolnya dibuang 3 sampai 6 botol per hari. Jadi terowongan ini itu diberitakan di Washington Post, di Reuters,
Ini adalah 13 meter, panjang 3 meter, ini sebanyak 4.444. Ini adalah konsumsi satu orang anak mahasiswi di Surabaya selama 4 tahun. Jadi kalau satu anak itu menghasilkan sampah seperti ini. Dan ini akan terus ada di sungai karena sistem pelayanan sampah kita itu buruk. Jadi kita itu, pemerintah kita di Kota Kabupaten hanya mampu melayani 40% penduduknya. Sisanya 60% orang akan membuang sampahnya ke sawah, ke sungai, ke selokan, atau dibakar itu loh. Ini menjadi problem kita. Lanjut. Problemnya adalah seperti ini. Jadi kita menjadi dulu nomor 3, 2015, sekarang nomor 4 menjadi negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Jadi bocor. Dari mana? Asal dari sungai. Lanjut. Ini di Pacitan. Ini di Lombok, di banyak tempat. Jadi ini dasar sungai ya, dasar sungai. Kalau yang atas sebelah kanan itu saat musim kemarau. Kalau musim hujan dia akan terisi air. Bisa dibayangkan dasar sungai itu menjadi tempat sampah plastik kita. Lanjut. Jadi kita tidak hanya melakukan tadi pembersihan sampah, tapi juga kita melakukan brand audit. Ini yang keren, tahun 2017 kita mengkampanyekan popok ini. Karena ini penting, karena semua orang pakai popok, apalagi ibu-ibu yang males. Kemudian dia menyerahkan itu pada popok instan ini. Dan yang keren ini adalah hampir semua merek itu merek multinasional semua. Ya. Lanjut. Terus tidak jauh-jauh ini di Jakarta. Jadi tahun lalu kita melakukan brand audit di Ciliwung dari Bogor, Depok sampai di Pulau G. Ada 33 tempat dan semua seperti ini. Jadi orang Jakarta itu dikirimi sampah orang Depok, orang Bogor. Jadi doanya orang Jakarta itu mujarab sebenarnya. Karena doa orang teraniaya, karena mereka menerima sampah kiriman gitu. Lanjut. Sebenarnya ini yang mereka harus ikut bertanggung jawab gitu loh. Karena kita punya undang pengolahan sampah yang menyebutkan di situ setiap produsen yang menghasilkan sampah yang nggak bisa diolah secara alam maka dia harus berkontribusi. Yang paling banyak adalah Wings. Jadi, tahun lalu kami juga keliling Indonesia, kita ke 68 sungai. Kita mengintimidasi tadi memang ini tokoh-tokohnya adalah Wings, kemudian Unilever, Bangau gitu ya. Bangau, kemudian Indofood, Indomie, kemudian Santos itu Kopiko dan Kapal Api, Mayora itu Li Mineral dan teh pucuk gitu ya. Jadi ini sampah mereka banyak sekali mengotori air minum kita dan 84% bahan baku air minum kita adalah dari air permukaan gitu. Lanjut. Ini kita lakukan ini data sudah lama sebenarnya. Ada lebih banyak lagi, hampir 25.000 yang kita sama. Ini di seluruh Indonesia ya, hampir sama. Pemainnya Wings, Unilever, Indofood. Dan ini kita konsumennya, kita pemakainya. Gitu. Jadi pembuat sampahnya itu kita. Lanjut. Jadi ini kita lakukan protes di beberapa tempat, di kantornya Wings, kantornya Unilever. Tahun depan Wings Unilever itu akan membuat 500 refill station. Jadi sebagai tapi itu belum cukup sebenarnya. Sebenarnya yang kita ingin adalah kita harus menghentikan memproduksi saset gitu loh. Dan itu juga tidak harus dilakukan oleh produsen kalau konsumennya cerdas gitu loh. Literasinya cukup gitu loh. Jadi saya kemarin ketemu anak-anak muda itu ya bilang ya kita harus literasi tentang bahaya plastik, kedua aksi apa ya? Kita kemudian mengurangi konsumsi kita terkait dengan saset itu. Dan yang ketiga berkontribusi. Jadi kita tidak hanya membersihkan sampah tapi juga mendorong produsen untuk mereka bertanggung jawab gitu ya. Lanjut. Ini dari 68 sungai yang kita kunjungi, teman-teman sekalian, yang menjadi perhatian plastik itu ini ternyata hampir semua sungai di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Hanya 2 sungai di Leuser di Tapak Tuan sama di Sungai Rindu Hati di Bengkulu yang masih 0 mikroplastik. Tapi semua sungai yang kita teliti mengandung mikroplastik. Lanjut. Plastik itu kalau kemudian ada sekitar 46% itu dibakar ternyata. Jadi pembakaran plastik itu ternyata menghasilkan yang namanya senyawa dioksin. Dan Indonesia itu menjadi negara yang nomor 4 kandungan dioksin dalam turunnya tertinggi di dunia. Jadi banyak mengandung dioksin. Dioksin ini karsinogen dan kerennya kita tidak punya lab untuk menguji ini gitu. Jadi kalau kita masuk rumah sakit, kita keluar, kita dibilang dokter nggak sakit. Tapi padahal sebenarnya kita nggak punya, bukan karena kita nggak sakit, tapi kita punya lab untuk bisa mengetahui penyakit kita. Jadi ini salah satu ancaman kita yang senang bakar plastik, bakar saset adalah memanen dioksin. Lanjut. Seperti ini siklusnya. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat ecotone.org.id ya, ada publication. Di situ ada 100 halaman tentang
buku tentang mikroplastik, rekam jejak mikroplastik. Jadi mikroplastik itu adalah berasal dari plastik yang ukurannya besar, tas kresek, sedotan, botol, styrofoam, dia akan terpecah oleh panas matahari, oleh ombak, dia menjadi remah-remah di bawah 5 mili sampai 1 mili, disebut mikroplastik. Tidak hanya itu, dia akan merangkul teman-temannya yang polutan seperti deterjen, kemudian logam berat itu. Kemudian masuk dalam tubuh ikan kemudian dilepas dalam tubuh ikan dan kita konsumsi. Jadi apa yang kita buang itu akan kembali ke meja makan kita. Gitu. Jadi semakin banyak kita nyaset gitu, semakin banyak sampah akan masuk dalam tubuh kita. Dan kita juga pernah meneliti dengan diet kantong plastik Indonesia itu kita meneliti mikroplastik di 11 spesies ikan di Muara Jakarta itu. Lanjut. Ini banyak, jadi literasi mikroplastik itu sudah ditemukan dalam darah, dalam saluran makanan kita, dalam paru-paru kita gitu ya. Jadi organ tubuh kita, jadi plastik sudah meracuni rantai makanan kita dan itu karena kita pola konsumsi kita. Lanjut. Ini yang paling keren, sebenarnya plastik itu juga akan mempengaruhi kelamin ikan. Jadi mempengaruhi hormon, namanya endokrin disrupting chemical compound, bahan kimia pengganggu hormon. Jadi ikan-ikan di Jawa itu 80%, mestinya itu 50-50 betina jantan itu. Tapi penelitian kami di Ciliwung, Citarum itu 80% betina yang siap kawin dia. Kemudian 20% itu adalah jantan yang nggak mau kawin. Jadi kasihan ini, jadi ada semacam susah nyari jodoh penderitaan ikan yang kemudian dia meranan karena perubahan intersek tadi itu. Jadi perilaku manusia sudah merusak atau mempengaruhi kodrat ikan. Jadi ini bahkan tahun 2013 kita ada penelitian menyebutkan 30% ikan di hilir berantas itu mengalami intersek. Jadi intersek itu satu tubuh dua kelamin. Jadi kasihan bagaimana tersiksanya dia. Jadi kita sebutnya ikan bencong itu. Lanjut. Kenapa? Karena pengaruh dari plastik. Ternyata tidak hanya pada ikan, tapi sudah mulai pada manusia. Di Eropa itu karena orang-orang banyak makan makanan yang di packaging plastik dan di microwave, ternyata kontaminasinya mempengaruhi kualitas sperma cowok. Gitu. Jadi cowok-cowok yang sering mengkonsumsi lontong yang dibungkus plastik, kalau makan lontong ketoprak itu dicek dulu, apakah lontongnya dimasak dengan daun atau plastik. Jadi itu sangat berpengaruh. Makanan panas dimasukkan plastik itu akan berpengaruh. Jadi akan menurunkan kuantitas dan kualitas sperma kita. Jadi tidak hanya pada ikan, tapi sudah merambah pada manusia. Jadi hati-hatilah mengkonsumsi plastik. Lanjut. Teman-teman bisa melakukan perubahan sebenarnya. Jadi generasi stroberi yang banyak dikatakan mudah busuk dan lembek. Tapi dia punya teknologi yang punya jangkauan dan jari yang bisa menjangkau luas gitu. Maka kemudian kita bisa melakukan gerakan. Jadi merubah ini menjadi konsumen yang tadi terliterasi, membaca betul dan belajar betul dan kita bisa punya aksi untuk menghentikan. Jadi kalau pemerintah mungkin agak lama melakukan proses ini, maka kita bisa mendorong produsen untuk mendeliver produknya tidak dengan saset, tapi dengan yang sifatnya refill gitu ya. Lanjut. Ini mungkin yang anak-anak muda di Jawa Timur lakukan adalah banyak sekali. Satu, mereka menulis surat untuk presiden. Jadi sebenarnya tadi generasi Z punya senjata, jadi media sosial itu. Jadi kita punya upaya bisa mempengaruhi atau bisa tadi melakukan revolusi pengelolaan sampah dengan tadi meliterasi diri kita agar kita cerdas dan kemudian membagikan ilmu itu dan beraksi gitu. Jadi memang harus lakukan hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri, lakukan terus-menerus dan bikin komunitas. Jadi perubahan akan bisa terjadi. Lanjut. Oke, saya rasa itu mungkin. Jadi anak muda bisa membuat perubahan untuk pengelolaan sampah di Indonesia lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prigi yang menantang anak-anak muda Gen Z generasi stroberi menggunakan senjata ampuhnya melalui multitasking dari jari-jarinya. Untuk kemudian kita akan mendengarkan paparan atau penjelasan dari Pak Nov selaku dari sisi otoritas pemerintah. Seperti apa sih penanggulangan sampah yang telah dilakukan pemerintah selama ini dan apa rencana ke depannya. Dipersilakan Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati nih teman-teman saya nih, Mas Prigi, Mas Adam,
dan Mbak Vira dan anak-anak muda, sahabat-sahabat saya semua. Tadi ada bahan presentasi Mas Prigi, itu ditahan aja di situ boleh nggak? Yang ada audit tadi. Ada audit tadi. Yang Mas Prigi yang ekoton ya? Nanti dicari aja ya. Saya mulai dari mana nih Mbak Vira? Pertama saya mulai dari anak muda aja ya Mbak ya. Saya selalu bersemangat kalau diundang untuk ketemu dengan anak-anak muda Mbak. Karena semangat energi anak muda itu adalah sesuatu yang dahsyat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sejarah kita aja, kita lihat. Ini kan masih bulan Oktober ya, bulan Sumpah Pemuda. Tahun 1926, 1927, 1928 itu kan anak-anak muda ketemu melakukan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itu siapa yang nyangka bicara kemerdekaan Indonesia pada saat itu Mbak? Pada saat lagi kuat-kuatnya kolonial Belanda. Ya. Tapi tekad, janji, sumpah anak-anak muda tahun 1928, kemudian 27 tahun kemudian bisa mewujudkan sebuah hal-hal yang mustahil mungkin dibicarakan pada waktu itu. Siapa yang menyangka tahun 28 ngomong satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Mungkin zaman itu juga kolonial Belanda semua atau mungkin juga orang-orang di Indonesia ngetawain kamu ngomong apa sih gitu ya pada zaman itu. Tapi ya itu kalau semangat energi anak muda itu bersatu semua itu bisa mewujudkan hal-hal yang mungkin sebenarnya mustahil pada waktu itu. Jadi pada hari ini saya juga ingin mendapatkan spirit itu dari teman-teman semua, anak-anak muda semua, bahwa kita bisa sebenarnya punya janji, punya tekad, punya sumpah, mewujudkan lingkungan hidup yang sehat gitu ya, mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Ya mungkin setahun 2 tahun ini belum bisa mungkin yang dicita-citakan oleh Mas Prigi, Mas Adam itu. Tapi 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan bukan nggak mungkin. Yaitu semua ada di spirit dan energi anak-anak muda semua. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak muda ini. Teman-teman semua yang akan menjemput masa depan bangsa Indonesia ini. Yang kedua, ini saya mulai juga, ini saya belum masuk ke bahannya Mas Prigi dan Mas Adam masalah sampah. Saya mungkin agak berdiri aja ya Mbak Vira ya, boleh ya? Monggo, silakan. Biar saya lebih ini. Saya ingin cerita ke teman-teman semua bahwa persoalan lingkungan atau kita sebut dengan green ideologi itu menjadi keniscayaan pada saat ini. Ya. Dan bagi saya tidak ada keraguan buat saya bahwa yang akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, gemah ripah loh jinawi itu adalah green ideologi itu. Saya ingin buktikan ke teman-teman semua. Dalam ilmu filsafat ada nggak yang mungkin sekolahnya filsafat atau belajar ilmu politik? Itu ada terkenal filsuf namanya Friedrich Hegel. Teorinya kalau ada tesis selalu ada antitesis. Kemudian akan menghasilkan sintesis. Jadi di dunia ini teman-teman bisa belajar ada yang namanya ideologi sosialisme. Sosialis ya. Kiri selalu disebut kiri. Ideologi ini sebenarnya
adalah cita-citanya juga untuk membawa kemakmuran kehidupan sebenarnya. Jadi waktu itu Thomas Hobbes melihat pada hakikatnya semua manusia itu punya sifat-sifat buruk, sifat-sifat negatif, sifat-sifat jahat. Sehingga perlu aturan yang sangat kuat, yang ketat, yang mengatur. Itulah sosialis. Makanya di negara sosialis hampir ruang privat pun diatur oleh negara sosialis. Di bandul sebelah kirinya, kalau sosialis jadi tesis, antitesisnya adalah liberal. Liberal itu nilai-nilai dasarnya adalah pada hakikatnya, ini John Locke yang ngomong, pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat-sifat baik. Manusia itu memiliki sifat-sifat baik. Sehingga nggak perlu pengaturan yang ketat, pengaturan yang banyak. Jadi kalau dalam ilmu filsafat, dalam ilmu politik, kalau konsep negaranya itu liberal, pasti nggak banyak aturan. Karena yang diserahkan adalah survival of the fittest atau laissez-faire gitu ya. Pasar bebas, nggak perlu banyak aturan, nggak perlu diberikan insentif, nggak perlu diberikan subsidi, biarkan mereka berkompetisi secara natural. Itu konsep liberal. Itulah nilai-nilainya liberal. Makanya negara-negara liberal sering disebut cukup negara penjaga malam. Pernah dengar mungkin? Karena nggak perlu banyak aturan. Nah, itu. Dalam dialektika, orang sosialis bilang yang akan bawa kemakmuran ini sosialis, yang liberal bilang yang akan membawa kemakmuran gemah ripah ini adalah liberal. Bisa kita lihat, akhir tahun 80-an, semua negara di dunia yang blok sosialis jatuh, ya kan? Yang di bawah Uni Soviet dulu, di bawah Rusia dikendalikan, Eropa Timur terutama, jatuh. Sampai waktu itu mengalami, mungkin teman-teman belum lahir pasti ya, ini kan lahirnya Gen Z ya, itu sampai antri roti, antri susu waktu itu. Sehingga waktu itu salah satu pemikir ilmu politik yang bernama Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History itu menulis, karena kejatuhan negara-negara sosialis cuma liberal lah yang akan membawa satu-satunya ideologi yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan di dunia. Waktu akhir tahun 80-an itu. Begitu kita lihat sekarang, ternyata liberalisme itu yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kemudian mengakumulasi kapital, yang menghasilkan kapitalis-kapitalis itu, menghasilkan persoalan baru. Persoalan baru itu adalah persoalan lingkungan, persoalan kerusakan lingkungan, persoalan bencana lingkungan, persoalan perubahan iklim, persoalan pencemaran. Ini akhirnya menghasilkan persoalan baru. Ternyata kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan dengan liberal itu tidak menghasilkan kemakmuran juga. Di negara-negara subtropis, sekarang badai bencana itu sangat tinggi intensitasnya karena perubahan iklim, bumi semakin panas. Ya. Jadi ternyata juga persoalan ideologi liberal itu gugur juga, fail akhirnya. Tidak akan membawa kemakmuran karena pertumbuhan ekonomi dengan konsep liberal akan menghasilkan bencana lingkungan. Inilah yang kemudian muncul yang namanya green ideologi, green ekonomi, green growth dan sebagainya. Jadi bagi saya sekarang ini, dan saya yakin juga anak-anak generasi Z, anak-anak muda, bahwa ideologi green, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan itu sudah menjadi keniscayaan. Inilah visi kehidupan dunia sekarang. Gak ada negara di dunia yang menafikan itu.
Persoalan perubahan iklim misalnya, nggak ada satu negara di dunia yang menafikan itu. Persoalan pencemaran nggak ada yang menafikan itu. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa visi kehidupan di dunia sekarang adalah green. Ya. Oleh sebab itu kita perlu membangun perilaku yang kompatibel dengan visi yang green tersebut. Jadi pesan saya yang pertama adalah teman-teman anak muda ini, sahabat-sahabat muda saya ini, mari pertama kita yakini bahwa green itu menjadi sebuah ideologi, ya, visi kehidupan yang panjang ke depan. Kemudian mari kita bangun revolusi perubahan perilaku kita yang kompatibel dengan visi yang green itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi kalau tadi Mas Prigi bilang, kita memang perlu melakukan revolusi supaya kita bisa membangun perilaku, ya revolusinya revolusi kultural, revolusi perubahan perilaku supaya sesuai dengan visi kehidupan yang green tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya akan masuk ke masalah sampah. Coba lihat punyanya Mas Prigi tadi. Slide terus. Ke belakang sini. Ke belakang. Terus, ini berhenti di sini ya. Jadi saya ingin cerita kepada teman-teman semua, persoalan sampah bukan hanya persoalan Indonesia saja. Semua negara di dunia sedang menghadapi persoalan sampah ini. Even itu negara maju, Amerika Serikat, Eropa belum selesai dengan persoalan sampahnya. Mereka mungkin berhasil memilah sampah plastik misalnya, tapi belum 100% mereka bisa merecyclingnya. Makanya sempat 30% Amerika itu dia kirim keluar. Salah satunya ke Indonesia, makanya Mas Prigi waktu itu sempat tahun 2019 ribut-ribut ya Mas ya. Nah, Amerika sendiri pun belum selesai dengan persoalan sampah plastik Mbak Vira ya. Jadi persoalan sampah ini memang persoalan yang serius, bukan persoalan yang mudah. Di Indonesia itu persoalannya secara mendasar ada dua hal. Pertama adalah menyangkut persoalan struktural kelembagaan politik ya. Ini biarinlah pemerintah ini menyangkut karena kewenangan pengolahan sampah ini ada di pemerintah daerah, anggarannya yang kecil, kelembagaannya yang belum maksimal, sehingga banyak persoalan sampah yang terjadi. Tahun 2023 ini aja ada 35 site TPA yang terbakar. Ya. Luar biasa ini. Kebayangkan kalau yang terbakar itu TPA, tadi yang dibilang Mas Prigi, Mas Adam, itu semua zat beracun itu keluar itu. Ya dioksin, ya furan, ya karbon monoksida, sulfur dan sebagainya keluar itu. Orang semua yang dibuang yang kebakar. Dan kalau udah kebakar TPA-nya lama padamnya. Karena ada zat, ada kandungan gas metan yang ada di dalam landfill tersebut, di dalam TPA tersebut yang merupakan bahan bakar gitu ya. Bisa berhari-hari padamnya. Kemarin yang paling mengerikan adalah kebakaran TPA Rawakucing. TPA Rawakucing itu posisinya cuma 2,5 kilo dari ujung runway-nya Soekarno-Hatta. Sempat 7 pesawat internasional nggak mendarat. Kebayang kan? Kalau nggak padam-padam waktu itu, bisa chaos juga ini, malu juga kita di dunia internasional. Jadi persoalan pertama, persoalan sampah ini adalah berkaitan dengan persoalan struktural dan kelembagaan, politik juga. Tapi saya nggak akan bahas itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini anak-anak muda kesadarannya berbeda lah. Kalau baby boomers ya pastilah, udahlah biarin aja lah baby boomers itu, ya. Karena mungkin juga nggak banyak lagi lah nanti baby boomers itu.
Tapi anak-anak muda generasi Z harusnya nggak begitu. Karena dari data BPS tahun 2018 mereka melakukan survei, 72% orang Indonesia nggak peduli terhadap persoalan sampah. Jadi ini salah satu persoalannya yang mendasar, ya. Jadi saya bilang tadi, kita harus, anak-anak muda ini, generasi Z, generasi Y, itu harus membangun revolusi terhadap perubahan perilaku dalam mengelola sampah, ya. Karena itu yang bisa menyelesaikan persoalan sampah kita secara signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah, dalam hal ini saya mewakili pemerintah ya Mbak Vira, Mas Prigi, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kebijakan-kebijakan dari hulu sampai ke hilir sebenarnya yang kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Setahun 70 juta ton loh sampah dihasilkan oleh orang Indonesia. 70 juta ton, bukan sedikit, ya. Nah, pertama, kebijakan paling hulu yang sudah kita keluarkan itu yang kita sebut dengan Extended Producer Responsibility. Jadi pemegang merek brand owner ini sekarang punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang berasal dari produk ataupun packagingnya, ya. Dengan adanya kebijakan Extended Producer Responsibility itu, mau Unilever, mau Wing, mau Indofood, mereka punya tanggung jawab. Di dalam kebijakan itu ada beberapa yang sudah kita targetkan phasing out pada tahun 2030, 1 Januari 2030. Pertama adalah kantong kresek sekali pakai. 1 Januari 2030, dalam kebijakan tersebut, Peraturan Menteri Nomor 75 tahun 2019 itu diharapkan phasing out, nggak ada lagi di Indonesia. Di 514 kabupaten kota dan 300 juta penduduknya nggak ada lagi yang menggunakan kantong plastik sekali pakai. Yang kedua adalah cutlery, sedotan plastik, sendok plastik, garpu plastik, itu juga yang kita desain untuk phasing out tahun 2030, 1 Januari. Sedotan plastik menurut teman-teman Diverse Clean Up itu 97 juta ya Mas Agus ya, sehari. Kebayang kan? Kita nggak nyangka loh penggunaan sedotan plastik 97 juta batang. Kalau disambungin Jakarta Meksiko katanya. Ya kita nggak sadar, mungkin teman-teman beli boba, beli minum ini sehari duduk 5 kali, satu orang mungkin 5. Penduduk Indonesia ada 300 juta. Ya kan? Ini persoalan serius gitu loh. Dan mungkin termasuk yang nomor 1 paling tinggi ini, nggak ada mereknya. Unbranded, yaitu sedotan plastik. Yang ketiga adalah polistiren atau styrofoam yang kita desain untuk phasing out 1 Januari 2030. Ya, jadi polistiren atau styrofoam itu adalah sampah plastik yang paling banyak di Teluk Jakarta. Dan itu adalah yang paling susah terurai itu. Yaitu jadi mikroplastik, kalau dia hancur atau dimakan ikan, ikannya mati, dia ada terus. Ya. Nah, kemudian kita juga mendesain untuk yang packaging sachet tadi yang Mas Prigi sampaikan, itu phasing out juga. Yang kecil dari 50 ml. Jadi ada yang suka beli sampo sachet enggak? Kalau tiap hari nyampo, sebulan 30 sampah dia itu, dari sachet aja, satu orang baru. Ya. Kemudian
juga yang sase yang kecil dari 50 mg. Jadi sase ini bukan persoalan kecil ya, karena dia tidak masuk industri jalur daur ulang, kemudian masuk ke lingkungan malah kebuang. Dan kita lebih senang beli sase karena murah, tapi sampahnya banyak. Makanya kita desain nanti supaya nggak ada lagi. Jadi belinya dalam bentuk yang besar, dipakainya mungkin sebulan, 2 bulan baru habis, sampahnya cuma 1 packaging. Ya. Itu yang kita desain. Nah, sekarang yang penting buat teman-teman semua juga, anak-anak muda, saya pengen ajak nih anak-anak muda semua, teman-teman juga sampaikan juga ke teman-teman semua, ke WAG teman-teman semua, tag di medsosnya, di IG-nya, di Facebook-nya. Jadi dengan adanya kebijakan IPR itu, brand owner ini punya kewajiban minimal mengurangi 30% packaging ataupun produknya yang jadi sampah sampai tahun 2030 ya. Jadi mereka menyampaikan roadmap dulu, kemudian mereka membuat konsep, melakukan implementasi pengurangannya. Mulai dari mungkin meredesain packagingnya, yang tadinya botolnya warna hijau, sekarang jadi warna putih semua, saya nggak nyebut lah mereknya ya, supaya mudah masuk recycle system. Kalau dia masih hijau, dia susah. Kemudian mulai mendorong penggunaan packagingnya dengan reuse system misalnya, ya, air dalam kemasan misalnya. Kemudian melakukan take back system, melakukan pengambilan kembali, kemudian merecycling lagi packagingnya. Sekarang ini ada teman-teman media juga ya Gus ya, Pak Pui ya, nggak apa-apa. Saya ajak aja teman-teman kritis sekarang. Karena sudah ada kebijakannya, sekarang mari kita dukung yang punya komitmen terhadap melaksanakan IPR tersebut, brand ownernya. Dan mari kita tidak beli produk-produknya kalau mereka tidak komitmen terhadap IPR tersebut. Dari yang 10 ini saya sebut nggak Puy? Jangan. Jadi gini, nanti teman-teman cek ya, misalnya wing ini dicek nanti, ada ininya Puy, ada websitenya ya, yang sudah submit, yang nggak punya komitmen, yang nggak peduli gitu, ada ya? Belum launching, tapi nanti bisa ditanya lah, tapi nggak usah di depan saya omongin ya. Wing ini produknya misalnya Wing Surya, kalau mie-nya apa ya? So Clean, Top Coffee. Kalau mie instannya ada mie sedap ya, Wing. Nanti teman-teman cek, tanya ke Pak Puyi, Wing ini sudah komit belum dengan kebijakan IPR tadi? Kalau belum komit, ya mulai kita lakukan pressure. Teman-teman kan punya kekuatan konsumen. Loh ini produk Wing ini nggak komit, jadi saya nggak udah beli deh mie sedap gitu loh. Saya belinya yang sudah komit aja gitu. Ini saya minta teman-teman melakukan kekuatan konsumen teman-teman. Kalau seluruh anak muda Indonesia, generasi Z, generasi Y melakukan itu, ini pernah kejadian. Jadi di mana? Chat time ya. Jadi teman-teman ini kan sudah biasanya anak-anak milenial ini sudah sufi lah pengolahan sampahnya Mbak Vira. Mereka kan bawa tumbler ya, dikasihkan ke chat time kan. Saya nggak usah sebut nama lah ya, nanti saya disu lagi nih. Ya pokoknya salah satu itulah. Tapi si itunya nggak mau, mereka mau tetap packaging dari mereka dengan sedotannya. Terus teman-teman ini generasi muda ini ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi setelah itu mereka nulis di mana, di medsosnya mereka. Jadi apa bilangnya N ya apa? Ya pokoknya kalau masih begini N.
itu memberikan kekuatan yang luar biasa terhadap produsen-produsen tersebut gitu loh ya. Akhirnya mereka mulai mau ya. Karena kekuatan teman-teman ini adalah kekuatan besar, melakukan pressure terhadap produsen-produsen tersebut. Punten Pak Nov, udah waktunya 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi ya. Jadi pressure yang teman-teman lakukan itu adalah pressure dengan kekuatan atau perilaku yang ramah lingkungan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini yang perlu kita lakukan sekarang, kita perlu melakukan revolusi perubahan perilaku. Ada 5 hal yang saya minta teman-teman melakukannya itu. Pertama, itu yang saya sebut dengan mari kita bangun gerakan hidup minim sampah, ya. Gerakan hidup minim sampah. Pertama, mencegah penggunaan barang-barang sekali pakai. Saya minta teman-teman melakukan ini di seluruh teman-teman generasi Z, generasi Y menjadi karakternya, membatasi, mencegah penggunaan barang-barang sekali pakai. Sedotan plastik, kantong kresek, kalau bisa kemana-mana bawa tumbler ya. Yang kedua, belanja tanpa kemasan. Ke pasar, beli bubur ayam, bawa rantang, bawa kontainernya, bawa tupperware-nya. Jangan beli bubur ayam pulang-pulang bawa 10 biji polistiren, styrofoam, semua jadi sampah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, habiskan makanan. Ini serius loh. Karena sampah makanan yang dibuang ke TPA itu akan terdekomposisi, merilis gas metan. Gas metan adalah salah satu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Gas metan 28 kali lipat faktornya dibanding CO2. Jadi persoalan serius ini. Makanan yang nggak habis kebuang ke TPA, kemudian gas metan keluar, itu penyebab yang lebih berbahaya ketimbang CO2 untuk penyebab perubahan iklim. Yang keempat, pilah sampah di rumah sekarang. Wajib pilah sampah. Harus menjadi kesadaran kolektif anak-anak muda semua di Indonesia. Kalau udah pilah sampah, jangan serahkan lagi ke petugas kebersihan yang nyampur. Bawa ke bank sampah, bawa ke social ecopreneur yang memang digunakan untuk didaur ulang dan dipastikan gak tercampur lagi. Yang terakhir, yang kelima, ngompos di rumah sekarang. Mau pakai biopori, mau pakai macam-macam, ngompos di rumah. Saya ingin kasih tahu, Kota Yogyakarta TPA-nya penuh. TPA Piungan. Ya harus selesaikan sampah sendiri di rumah sekarang. Kota Bandung, TPA Sarimukti kebakar. Sekarang Bandung lautan sampah, Kompas hari ini baca. Halaman berapa tuh? Bandung lautan sampah. Ya harus selesaikan di rumah lagi sekarang. Kalau 5 yang tadi saya sebut, 90% urusan sampah selesai di rumah. Itulah yang harus teman-teman lakukan, revolusi besar perubahan perilaku masyarakat, membangun gerakan hidup minim sampah. Anak muda akan mewujudkan ini semua. Kalian jemput masa depan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Nov, luar biasa. Baik, mengingat waktu yang semakin mendesak, kita hanya punya 15 menit lagi nih. Mungkin saya floorkan dulu, apakah ada pertanyaan? Kami batasi 3 pertanyaan dan silahkan langsung bertanya to the point kalau kata orang, tapi ya sesingkat-singkatnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya punya pertanyaan soalnya. Oke, untuk mempersingkat waktu aja sekalian menjadi apa ya, penutup lah ya, gitu ya. Ini selama ini kan sampah itu selalu disalahkannya masyarakat. Oh, biarin aja. Disalahkannya selalu masyarakat yang tidak berbudaya membuang sampah lah, apalah segala macam. Sementara ini kan masalah sistem gitu ya. Jadi kewajiban negara itulah yang seharusnya membuat sistem persampahan dan pembuangannya seperti apa. Nah sekarang ditambah lagi bahwa ada kewajiban dari produsen. Bayangin kita sudah keluar uang untuk membeli produknya, kita mengkonsumsinya, dan kemudian kita yang bayar pajaknya juga gitu ya. Dan kemudian kita yang membuang sampahnya gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang sangat merugikan konsumen di satu sisi gitu ya. Nah ini sebagai kata penutup juga, silakan mungkin dari Mas Akbar, terus Mas Prigi, dan monggo Pak Nov untuk kata penutupnya.
terima kasih banyak Mbak Fira. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Nov luar biasa sekali, sudah banyak banget dukungan-dukungan peraturan-peraturan yang akan menjadi kebijakan di kemudian hari ya. Namun jadi pertanyaan juga, kenapa kita lagi gitu yang jadi hal yang dipertanyakan terkait kesadaran. Jadi beberapa, mungkin kalau teman-teman sering traveling, teman-teman juga nggak usah traveling sih ya. Kalau ketemu setiap individu pasti mengetahui tingkat kesadaran masyarakat itu berbeda-beda dan beragam. Nggak semua punya tingkat kesadaran yang sama-sama kita, bagaimana cara melihat sampah, bungkus permen, mungkin yang ngerokok, puntung rokok itu. Jadi tingkat kesadarannya punya kita, saya sama teman-teman mungkin beda, mungkin tingkat kesadaran teman-teman lebih tinggi daripada saya. Tapi kenapa harus kita yang punya kesadaran tinggi? Itu memang bisa dikatakan berdasarkan yang kemarin kita sudah lakukan dan juga di lokasi-lokasi bencana yang sudah kami tanyai masyarakat, memang tingkat kesadaran untuk masalah lingkungan itu sangat-sangat disepelekan. Tapi balik lagi juga tadi disampaikan sama Pak Nov, mudah-mudahan banyak sekali brand owner yang bertanggung jawab akan hal itu, dan itu pun yang sudah coba kami upayakan bagaimana cara mendorong perbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini dari setiap semua elemen masyarakat supaya bisa juga sadar, dan juga kami mendorong kepada pemerintah yang penyelenggara negara ya Mbak Fira untuk juga memonitoring, karena beberapa titik yang kami temui juga adalah rentannya monitoring kegiatan-kegiatan keberlanjutan tersebut. Regulasi sudah dijalankan tapi monitoringnya masih sangat rentan dan masih sangat lemah. Jadi mungkin diperkuat dengan sistem penanganan monitoring yang juga dilakukan secara berkala, either itu 1 bulan sekali atau per kuartal, yang memang bisa dipantau secara langsung atau real time. Yang jadi persoalan lainnya adalah di tempat-tempat wisata itu juga sangat sulit jangkauan masyarakat secara langsung melihat sampah. Jadi penguatan sistem untuk memonitoring kebijakan yang nanti akan dikeluarkan atau yang sudah berjalan. Jadi itu sih Mbak Fira. Karena kalau ngomongin brand owner, sudah banyak juga brand-brand yang sudah mulai berperilaku baik ya. Membiarkan sampahnya, kalau yang kosmetik sering banget. Jadi saya kalau sama istri suka belanja tuh bawa yang kosong ditukar, dapat diskon kayak gitu. Nah, jadi itu sudah banyak juga brand owner. Tapi dalam hal ini kalau kemasan itu masih banyak yang belum aware dan juga belum peduli. Jadi dorongannya dari kepada pemerintah melakukan monitoring secara keberlanjutan, dari penyelenggara tempat-tempat wisata atau masyarakat juga mulai lagi memiliki kesadaran untuk lebih tingkat lagi menjaga lingkungan atau kesadaran untuk tidak memproduksi sampah sedemikian rupa atau sedemikian banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Prigi? Iya, apa selalu saja mana yang duluan gitu loh, pemerintahnya duluan atau masyarakatnya duluan itu. Jadi saya selalu mengibaratkan masyarakat itu atau komunitas itu seperti penabuh gendang gitu. Dan aparatur itu seperti penari gitu loh. Kalau kemudian kita sebagai masyarakat diam dan pasif, ya pemerintahnya akan diam gitu. Jadi bagaimana pemerintah tergantung itu juga masyarakatnya gitu loh. Jadi banyak cara sebenarnya. Kalau ada kemudian negara tidak melakukan, pemerintah tidak melakukan apa kerjaan yang dilakukan dalam regulasi, ya digugat bisa. Kita punya 3 model gugatan, citizen lawsuit. Sebagai warga negara, pemerintah gagal melakukan pekerjaannya digugat bisa. Seperti di mana? Di Pekanbaru ada digugat, ada, atau sebagai lembaga komunitas bisa mewakili lingkungan, mewakili sungai, menjadi walinya sungai. Kalau sungai tercemari, kita punya regulasi PP 22 tahun 2001 yang menyebutkan di atas sungai tidak boleh ada sampah. Ya. Jadi kalau ada sampah itu bisa kita menggugat atau menyalahkan pemerintah karena tidak becus melakukan pekerjaannya gitu. Jadi sama sistem pengolahan sampah itu, kemudian sistem pelayanannya itu tidak mampu menjangkau semuanya. Jadi negara belum mampu melayani masyarakatnya gitu. Jadi ya udah nggak bisa saling menyalahkan. Ya kita kalau punya kesadaran tinggi ya udah kita lakukan sebagai warga negara apa yang bisa kita lakukan tadi 5 hal tadi itu. Tapi juga sama harus mendorong pemerintahnya juga gitu, untuk melakukan upaya-upaya. Tidak semua kota kabupaten provinsi di Indonesia punya regulasi untuk melarang atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Jadi ini juga perlu payung hukum ini gitu. Jadi sama juga negara juga harus memfasilitasi desa kelurahan, di tiap desa kelurahan harus punya TPST, tempat pengolahan sampah 3R itu, agar kemudian hanya yang residu yang dibuang ke. Tetapi kan negara kita belum memprioritaskan itu gitu loh. Maka ke depan pilih presiden, pilih anggota DPR yang bisa ngomong masalah sampah, bisa ngomong masalah sungai gitu loh. Jadi itu penting juga, kita harus memilih orang-orang yang mampu dan tahu ya. Tahu itu. Itu mungkin. Terima kasih. Suan. Pak Nov, monggo Pak, terakhir Pak. Ya, terima kasih Mbak Fira.
Ya, sebenarnya kita nggak menyalahkan masyarakat semua ya persoalan sampah ini. Makanya kita melakukannya pendekatannya secara simultan. Semua punya kontribusi terhadap persoalan sampah ini. Pertama, makanya kita melakukan pendekatan di hulu. Mungkin saat baru negara di ASEAN selain Singapura yang punya kebijakan IPR ya baru kita. Dan kita juga mengeluarkan kebijakan IPR itu nggak mudah juga, tarik menariknya luar biasa. Tapi sekarang kita punya lah, dan kita bisa ngatur itu yang paling hulu, produsen, brand owner tadi, yang selama ini mungkin belum ada. Dan itu yang pertama. Yang di tengah ini yang memang saya banyak tadi elaborasi. Yang di tengah itu kan publik ya, kita sebagai masyarakat. Makanya yang saya sampaikan tadi, kita perlu membangun perubahan perilaku kita. Kalau bisa kita revolusi yang saya sampaikan tadi, kita bangun gerakan hidup minim sampah. Karena pada empiriknya 90%, 80% sampah itu selesai di rumah tangga sendiri sebenarnya. Dan itu saya buktikan begitu ya, bukan saya ngomong saja. Nah, di hilir inilah kalau audiensnya pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pasti saya akan bicara di hilir. Bicara tentang sistem, bicara kelembagaan, struktural, pendanaan, undang-undangnya. Jadi sebenarnya kita semua punya kontribusi, baik itu di hulu produsen, di tengah publik, di hilir itu pemerintah punya kewajiban yang sama untuk membangun sebuah peradaban yang baik. Dan peradaban yang baik itulah yang menurut saya yang akan membawa kemajuan Indonesia. Kalau kita tidak, peradaban kita, kultur kita tidak kompatibel dengan green tadi, kita ya di sini-sini saja, nggak akan kemana-mana. 2045, 100 tahun Indonesia, ya gini-gini saja. Jadi ada di teman-teman semua. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dari mahasiswa untuk yang ada di depan kepada Mas Prigi, Mas Akbar, dan Pak Nov. Terima kasih banyak, thank you so much. Dan ada sedikit kenang-kenangan dari SYJ untuk para panelis yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Kita minta kesediaan Mas Adit selaku Ketua Panitia untuk menyerahkan tanaman kepada para panelis. Mas Adit, ya, kami persilahkan. Ini kenang-kenangan dari SYJ sebagai bukti peduli lingkungan. Kenang-kenangannya udah nggak pelakat lagi ya Pak. Jadi ini adalah tanaman, kami berharap ini pesannya betul. Amin. Kata Pak Nov suatu kebanggaan ya Pak ya, dan kebahagiaan. Satu panggung katanya Mas Prigi dan Mas Akbar beserta teman-teman mahasiswa tentunya. Ya, untuk selanjutnya Mas Prigi boleh duluan, monggo. Baik, terus Mas Akbar, kita tunggu update-update lingkungannya dari Dompet Duafa. Baik, kalau teman-teman, dengan berakhirnya sesi talkshow kali ini berakhir juga semua sesi Green Press Community 2023 pada hari pertama tanggal 8 November yang berlangsung di Hall Usmar Ismail. Dan jangan lupa besok masih ada acara yang seru, akan banyak tokoh-tokoh yang akan berbicara tentang lingkungan. Di antaranya adalah ada Ibu Susi, terus juga Susi Pujiastuti, terus ada Bima Arya juga, dan kita sudah mengundang Capres dan Cawapres. Kita lihat bagaimana komitmen mereka terhadap lingkungan. Semoga datang semua dan memberikan komitmen yang tegas terhadap isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Khairul kalam, kami ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Teman-teman boleh lihat IG saya Nofrizal Tahar. Ya, isinya itu terkait dengan urusan sampah semua. Udah berapa followernya? Udah berapa ratus ribu Pak? Sejuta. Ya, dipersilakan, dan acara akan saya kembalikan lagi ke Mbak Noni selaku mentor.